Astagfirullahaladzim. 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 Ketika ini dibuka, kain hitam dibuka, dia menghilang. Astagfirullah, saya nggak sadar loh dia menghilang loh. Ini sisa tulang yang habis diminum. Ini mungkin menurut saya teman-teman ya, ini disimpan untuk garis keturunannya lagi. Kayak mungkin keluarganya kan sudah minum cukup ya, cukup. Nah, ini disimpan mungkin kalau ada yang punya anak nanti diambil di tempat ini, biar bisa berkumpul dengan cucu-cucunya kayak gitu teman-teman. Ini saya mencoba membukanya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sini aja. Ini yang saya takutkan itu si dukun Jarwonya itu ada di sini loh Mas Evi. Tapi kita nggak bisa melihatnya. Kita coba. Bismillah. Ya Allah, ini ada yang datang beneran ini. Ini ada yang datang ini. Ada yang dorong saya ini. Siapa? Siapa? Saya pun nggak bisa melihatnya Mas Evi. Hei, kepala saya dijoglo loh Mas Evi, tiba-tiba loh Mas Evi. Stop hati. Ini harus cepat ini. Astagfirullahaladzim Mas Evi. Serbuk tulangnya teman-teman. Serbuk tulangnya ini teman-teman. Ngeri sekali nih. Ternyata benar. Woi. Ini sih nggak sakit, cuman dorong-dorong aja gitu. Wah, ini pasti dukun Jarwo ini. Ini dukun Jarwo di sini nih, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Bagaimana saya bisa melihatnya ini? Masa saya harus memakannya? Mas bisa melihat nggak? Oh, saya punya ide Mas Evi. Bismillah. Kasar. Bismillah. Astagfirullah Mas Evi. Di belakangmu Mas Evi. Saya nggak nengok ke belakang, nggak ada apa-apa. Ini, sini, oleskan ke alis kamu. Lihat Mas Evi. Benar kan? Oh, astagfirullahaladzim. Hai. Ternyata ini, buruk ini wajah kamu dukun Jarwo. Saya dukun Jarwo. Saya tidak mengizinkan kamu mengambil barang itu. Astagfirullahaladzim. Balikan ke tempat semula. Tidak, saya tidak mau ada tumbal seperti itu. Kalau kamu memaksa, saya akan mengutuk semua keturunan kamu, sama seperti dia. Astagfirullahaladzim. Gak ada yang berhak mengutuk apapun itu dari keturunanku. Kamu jangan mengganggu keabadian saya.
Saya tidak mengganggu keabadian kamu, tapi kamu yang kelewatan. Malaikat muka dan nakir pun tidak bisa menemukan saya. Iyalah tidak bisa menemukan kamu, karena kamu itu merasa kamu itu abadi. Astagfirullahaladzim. Picik sekali kamu ya. Kamu meracuni semua keturunanmu untuk melakukan hal ini. Picik kamu. Karena saya adalah dukun paling terkuat di sini. Astaga. Oh. Tidak ada yang namanya dukun yang paling kuat. Gak ada. Menurut saya itu gak ada. Sekarang saya bisa melihatmu. Bahkan untuk menghajar balikmu pun saya udah bisa. Dari tadi saya dikerjain oleh kamu. Didorong sana, didorong sini. Memang gak sakit. Tapi perbuatanmu itu yang menjijikan menurut saya. Gak gentle. Dasar dukun sialan. Dukun yang mukanya jelek kayak gitu. Hai. Kamu tahu nggak? Kalau kamu melakukan ini, kamu sama saja menyesatkan semua garis keturunanmu. Orang hidup itu harus mati. Harus ada yang lahir, harus ada yang mati. Kamu itu dukun Jarwo, mukanya sudah jelek, gigimu itu banyak sekali yang kuning, ompong kayak gitu. Apa yang dibanggakan dengan kehidupan seperti itu? Kecuali kamu itu tampan, keren, ganteng, bibir suwing kayak gitu, dibanggakan untuk hidup abadi. Apa? Kamu tidak usah mengurusi urusan saya. Oh, Karena ini adalah untuk keturunan-keturunan saya. Agar bisa menjadi lebih kuat seperti saya. saya tidak peduli. Mau sekuat apapun itu keturunan kamu, tapi kamu harus mati. Kamu harus merasakan kematian. Kamu harus merasakan pembalasan dari malaikat mungkar dan nakir. Karena beliau mencarimu. Kamu yang merasa hidup abadi. Mereka sampai kapanpun tidak akan bisa menemukan saya. Tapi dengan adanya saya di sini, mereka akan menjemputmu sesegera mungkin. Kamu tahu? Mereka sudah sangat marah. Karena kamu, karena udah kamu. Mereka jadi terabaikan karena keabadian palsu kamu ini. Kamu tahu, abadi kamu ini palsu. Kamu hanya menunda penyiksaanmu saja. Kamu bangga dengan ini. Sampai anakmu mati, mereka akan merasa tetap hidup. Kamu puas dengan keabadian ini. Tapi asal kamu tahu, para malaikat sudah standby di hadapan kuburanmu, di hadapan makammu. Ketika kamu kembali, kamu akan merasakan yang lebih pedih, lebih kejam dari ini. Saya sekarang bisa melihatmu. Saya sekarang bisa menghancurkanmu hanya dengan doa. Dukun seperti kamu memang bisa menyerang. Tapi dukun seperti kamu, bisakah kamu menyentuh masjid? Bisakah kamu menyentuh Al-Quran? Tidak kan? Kalau kamu menyentuh Al-Quran, semua keabadianmu akan hilang. Jangankan Al-Quran, setiap ada azan, kamu pun akan lari terbirit-birit, mencari tempat persembunyian di dalam tanah yang tidak bisa terdengar suara azan itu kan. Kamu pikir saya tidak tahu? Saya tahu.
Saya pernah mempelajari tentang ilmu ini. Coba kamu serang saya, kalau bisa. Serang saya akan takis dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. Tak berguna kan? Ini hanya doa kecil. Apalagi saya bisa melihatmu. Dan saya tak akan pernah memaafkan kamu. Apalagi kamu telah mengorbankan demi keabadian keluarga kamu. Mengorbankan anak yatim yang dididik oleh keluarga kamu. Lalu dia dibunuh oleh kamu sendiri dengan cara santet. Astagfirullahaladzim. Manusia macam apa kamu? Pantas kamu kayak iblis. Makanya kamu ditakdirkan dengan bibir yang swing seperti itu. Tidak hanya muka kamu yang rusak, tapi hati kamu juga rusak. Hati kamu terlalu rusak untuk semua ini. Sampai mengorbankan, membuat anak yatim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya nggak peduli ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, tunjukkanlah jalanmu ya Allah. Ya Allah, hilangkanlah semua musibah-musibah ini. Musibah yang disebabkan oleh manusia, musibah yang disebabkan oleh bangsa iblis, musibah yang disebabkan oleh iblis dan manusia yang menjadi satu, yang bersekutu. Seperti dia ya Allah. Allah akan mengutukmu. Allah akan menjemputmu dengan kasar, bukan dengan kereta, bukan dengan kuda yang sangat bagus, tapi Allah akan mengutus utusannya untuk menjemputmu dengan cara yang sangat keji. Rasakan api ini, rasakan panas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinnatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hamdaladzi yasfa'u indahu la bi'ithni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yajiduna bi shay'in min ilmi illa bima syaa. Wa syi'a kursiyyus samawati wal ard wa la yahudu hifdzuhuma wa huwa al-'aliyyul azim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah. Mas Evi kembali ke sini Mas Evi. Sini Mas Evi. Ini serbuk tulang 40 hari ya teman-teman ya. Ini saya dekatkan. Ini wujudnya pun kayak masih agak sedikit pink ya Mas Evi ya. Ini masih berbau darah kayaknya waktu itu. Langsung diserbuk dijadikan tulang teman-teman. Astagfirullahaladzim, ini kejam sekali. Dan ini sepertinya tidak akan saya sebar. Lebih baik saya kubur, tapi tanpa kain kayak gini. Takutnya nanti diambil orang. Saya kubur nanti kan kalau kena air hujan kan. Ini ya Mas Evi ya, akan larut ya. Dia sudah bebas sekarang. Alhamdulillah ini sudah saya dapatkan. Saya baru mengetahui ada dukun secerdas ini, secerdik ini. Cara menyembunyikannya pun sudah dibungkus kain kafan seperti ini, dibungkus lagi kain hitam, diikat pula, diikatnya berkali-kali. Nah ini yang tidak bisa dideteksi oleh manusia biasa tanpa bertemu dengan makhluk itu ataupun sosok ruh dari
pemuda ini ya teman-teman ya, nauzubillah min dzalik. Ini menurut saya sih kelakuan kejaman yang luar biasa. Mereka sengaja menciptakan keabadian ya dengan cara kayak mengincar orang, mungkin kayak orang-orang yang kurang mampu atau gimana, orang miskin gitu ya teman-teman ya, diincar dan dilenyapkan keluarganya, tapi tidak dengan benda tajam, tapi dengan cara santet ataupun gimana gitu teman-teman. Nah, dengan cara santet itu ya teman-teman ya, nanti mereka itu akan merasakan sakit yang terus-menerus, akhirnya meninggal seperti itu teman-teman, dan anaknya itu jadi anak yatim piatu, lalu dibesarkan oleh mereka, dan ketika sudah umur beranjak dewasa, ketika sudah mulai mengenal ini ya teman-teman, mengenal wanita, nah itu harus segera dilenyapkan menurut mereka ini. Nah, ini yang menjadi momok ya menurut saya, momok sekali ya. Ketika sudah mulai merasakan cinta, merasakan kasih sayang seorang wanita, malah justru seperti ini teman-teman. Ini yang menjadi menurut saya sedihnya itu luar biasa. Kenapa? Karena kalian tahu sendirilah, anak yatim piatu yang tidak punya orang tua, meskipun diasuh oleh orang lain, itu rasa kebahagiaannya itu tetap berkurang. Kenapa? Karena bukan keluarga sendiri, bukan ayah dan ibu sendiri. Ketika mereka merasa bahagia dengan bertemu orang yang mereka sayang, kayak hidup mereka itu merasa baru, dia malah justru jadi kayak ini tuh sumber tulang-tulang kayak penuh dengan kesedihan sebenarnya teman-teman, yang dimanfaatkan oleh dukun. Ini sudah direncanakan menurut saya dengan perhitungan yang sangat matang. Astagfirullahaladzim. Ini mudah-mudahan kita bisa, keluarga kita terhindar dari hal-hal ini ya teman-teman ya. Misalkan kayak kita tidak tahu seluk-beluk dia itu siapa, kok tiba-tiba baik banget kepada kita ya, baik, sering memberi ini, sering memberi itu ya, sering memberi ini. Nah, ini bahaya teman-teman. Kita pun harus hati-hati teman-teman, karena sihir yang tidak bisa diobati itu adalah sihir yang bentuknya lewat makanan teman-teman. Karena ketika dia masuk lewat makanan dan mengendap di perut, nah itu yang semuanya itu akan rusak teman-teman. Berawal dari perut ya, perut, nanti pencernaan kita akan terganggu ya, kayak suplai makanan kita, zat-zat yang kita butuhkan itu akan dihentikan oleh para iblis. Jadi kayak dihentikan, kayak mungkin kita itu harus membutuhkan vitamin ini, itu akan dicegah perlahan oleh iblis yang berada di perut. Makanya kalau kalian makan makanan yang dikasih oleh orang yang tidak dikenal ataupun yang dikenal, itu alangkah baiknya diterima sih diterima, dimakan boleh dimakan, tapi syaratnya itu baca doanya, Allahumma barik lana fima rozaktana wakina adzabannar. Nah itu teman-teman, itu adalah sehebat apapun sihir ataupun santet yang dikirim lewat makanan, dia akan lari terbirit-birit mendengar ucapan itu. Karena apa? Karena mereka itu kalau tetap berada, sihirnya berada di dalam situ, mereka akan mati dimakan oleh kita. Kenapa? Yang masuk ke dalam tubuh kita semuanya itu adalah berkah dari Allah. Jadi mereka itu akan dikunyah, meskipun mereka itu iblis atau apa, akan dikunyah dan mati di dalam perut kita. Ya, sebenarnya junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu selalu mengajarkan kebenaran, ya, kebaikan. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betapa ngerinya saya melihat kejadian ini, dan betapa hebatnya Nabi kita yang selalu memberikan solusi ya teman-teman. Saya bangga memiliki seorang Nabi yang begitu pengertian kepada umat-umatnya, hingga memberikan doa ini, amalan ini, ya semuanya itu ada komplit, tanpa ada celah satupun ya yang tak luput dari beliau teman-teman. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, saya itu masih banyak kekurangan teman-teman. Sampai saya juga masih sering lupa kalau nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tangan-tangan beliau ya teman-teman ya.
Ini teman-teman, sepertinya saya harus mencari makam ini. Saya akan bertanya kepada kepala desa tentang anak yatim piatu ini yang dibesarkan oleh keluarga dukun. Saya akan bertanya makamnya itu yang mana, soalnya saya nggak tahu ya. Pasti saya rasa dia itu nggak jauh dari tempat ini. Oke teman-teman, mungkin jika kalian penasaran ataupun ingin melihat kelanjutan video ini, silahkan komen. Nanti kalau memang banyak yang komen, saya akan tayangkan video part 3-nya ya teman-teman ya. Ini kita harus memotong beberapa part. Kenapa? Karena video yang diupload itu sangatlah besar. Jadi kayak videonya itu terlalu tinggi giganya. Kita upload saja setengah jam itu nyampe 10 giga, 8 giga, karena ini kualitasnya 4K ya teman-teman ya. Dan juga banyak yang komplain, kenapa kok saya setiap menyetel video Mr. X itu melingkar-lingkar terus videonya gitu. Ya ini karena kita itu pakai kualitas 4K, jadi silahkan disetting di YouTube kalian, diturunkan kualitasnya ataupun dibikin otomatis supaya bisa memutar video-video dari Mr. X ini. Oke teman-teman, saya Mr. X undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Evi.